Nah, seperti biasa, percayalah, saya tidak datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok hebat, sama sekali enggak. Sebagai hamba Tuhan, ya saya akan kembali mengajak kita untuk hidup kuat di dalam prinsip-prinsip firman tentunya. Yang mau katakan amin? Nah, Bapak Ibu semua, pada ibadah hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kita belajar dengan prinsip yang namanya begini, prinsip inspired gitu, walaupun. Ya, temanya jadi begini, orang yang berani untuk kemudian punya karakter walaupun, ya, apa itu, inspired ya, walaupun, ya. Maksudnya apa Pak Rubin? Walaupun itu begini, walaupun lagi nggak enak, walaupun lagi susah, walaupun lagi apa sih, walaupun lagi kekurangan, tapi dia tetap akan taat, dia tetap akan memberi, dia akan tetap melayani, dia akan tetap mengasihi Tuhan, walaupun kondisinya lagi nggak enak. Ya, sementara banyak orang kan begini, saya dapat apa dulu ini? Ya, persekutuan ibadah saya dapat apa? Kalau saya nggak dapat apa-apa ya, saya nggak maulah memberi. Nah itu lawannya itu. Tuhan hari-hari ini cari orang yang punya keberanian untuk berkata walaupun, ya, itu. Nah, saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu, kita nanti akan membaca kitab Daniel. Ya, beberapa saat ini saya memang lagi banyak belajar lagi kitab Daniel. Ya, saya coba merenung, saya catat, saya mendengar dari pengajaran beberapa senior-senior tentang kitab ini ya, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat backgroundnya Daniel, nanti saya akan baca Daniel 1, 2 ayat ya, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Daniel itu waktu ditawan, ya tentunya dari Yerusalem, oleh kerajaan Sinear, Babilonia, itu yang disebut dengan kerajaan Neo-Babilonia. Sebab Babilonia sendiri didirikan 1000 tahun sebelumnya oleh papanya Nebukadnezar, namanya Nabopolassar. Jadi, tapi Babilonia sendiri punya kejayaan hebat justru di masanya Nebukadnezar. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu, di zaman perjanjian lama, Babel itu dianggap netral. Maksudnya itu kerajaan netral. Ya, bahkan Babel itu seperti dalam tanda petik ya, jadi alatnya Tuhan untuk mendisiplin orang Israel, karena orang Israel itu tidak setia dengan perjanjian. Ya, ditawan di Babel sampai kemudian eranya nanti Media Persia, era Darius, Cyrus dan kemudian Kores, itu Israel ditawan berapa lama Bapak Ibu? 70 tahun. Ya, benar, 70 tahun. Nah, itu sebetulnya angka 70 tahun kan gambaran Yobel itu. Ya, karena sejak keluar dari Mesir itu Israel, ya tanah di mana mereka tinggal di Kanaan itu tidak pernah istirahatkan. Karena mereka kejar untung terus. Makanya mereka kemudian akhirnya diizinkan untuk ada di pembuangan. Ya, nah saya tidak akan membahas soal sabat itu atau prinsip Yobel itu Bapak Ibu ya. Nah keadaan Daniel waktu itu berat banget. Secara keuangan dia bankrupt. Oh bangkrut. Ya, jadi menurut saya kalau kita sendiri sekarang ini ada dalam masalah, Daniel itu lebih berat Bapak Ibu. Karena begini, dia tidak lagi ketemu sama keluarganya, saya nggak tahu papa mamanya saudaranya masih hidup atau tidak. Sebab di penyerbuan Nebukadnezar kedua, waktu ke Yerusalem kemudian Bait Allah dibakar, itu korbannya banyak itu. Ya, terus kemudian yang luar biasa, Daniel ini anaknya bangsawan, fasilitasnya dipretelin, dia tidak ketemu kolega-koleganya lagi. Ya, dan yang luar biasa lagi, Bapak Ibu, waktu Daniel, Sadrak, Mesak dengan kan yang diambil itu 3.000 orang-orang pinter. Itu ditawan ke tanah Sinear untuk kemudian dipekerjakan buat Babel. Itu Daniel itu waktu itu di usia berapa Bapak Ibu? 14 years. Dia ada di usia 14 tahun bayangkan. Bapak Ibu yang punya anak seusia segini pasti tahu. Anak segitu kan masih perlu disupport, masih perlu dikasih fasilitas. Tapi harus kemudian tercabut dari akarnya, kemudian dipindahkan ke tanah asing, dengan bahasa asing, kebiasaan asing, makanan asing, bayangkan. Tapi yang luar biasa, Daniel itu justru melayani Tuhan, membuktikan siapa Tuhan. Itu bukan di tempat di mana yang disebut dengan Yerusalem, justru di tanah asing sebagai musafir seperti kita ini Bapak Ibu. Ya, nah saya ingin belajar kepada firman Tuhan, kita semua tentunya belajar dari Daniel ini. Daniel itu berdampak begitu luar biasa. Makanya kalau ada buku yang kemudian menginspirasi miliatan orang di seluruh bumi adalah
Daniel. Makanya kitab Daniel oleh para ahli Alkitab disebut dengan kitab apa Bapak Ibu? Apokaliptik. Itu apokaliptik itu adalah penyingkapan tentang in the future, penyingkapan tentang masa depan. Nah, makanya kitab ini bisa terkorelasi dengan kitab Wahyu. Karena juga menyingkapkan tentang kerajaan-kerajaan yang muncul, yang sudah muncul dan yang akan datang. Kerajaan Allah tentunya ya. Nah, saya akan mengajak kita Bapak Ibu semua. Kita coba membaca Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 dari Alkitab kita. Pasti nanti multimedia di screen akan ditampilkan. Ya, ini ceritanya waktu Daniel kemudian dibawa masuk ke istananya Nebukadnezar dengan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, ayat 8 sampai 9 berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi Daniel dan teman-temannya itu harus dididik dengan pengetahuan Kasdim, pengetahuan Babel itu 3 tahun. Diajarin bahasanya, diajarin pengetahuannya, kemudian nanti akan diseleksi siapa yang layak untuk menjadi orang-orang yang bisa ada di pemerintahan. Ternyata kita tahu kan ujung ceritanya Daniel dan teman-temannya itu punya posisi-posisi yang strategis karena mereka didapati hikmatnya 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada tentunya ya. Kita tahu itu cerita itu ya Bapak Ibu ya. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, waktu mereka kemudian, ini dia, disodorin untuk menyantap makanan atau hidangan yang kerajaan Babel sediakan. Mereka berputuskan untuk tidak. Nah, saya mengajak kita coba merenung ulang. Saya tahu kita ada di masa yang tidak gampang. Ya, masa yang tidak mudah secara apa saja. Bisnis kah, kehidupan kah, ya Pak Rubin orang pelayanan sama juga. Kita semua menghadapi tantangan yang tidak gampang. Ya, nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita saudara semua. Bagaimana orang-orang yang punya keberanian untuk berkata walaupun saya sendiri susah, saya akan tetap memberi. Walaupun saya sendiri berat, saya akan tetap melayani. Walaupun saya perlu didoakan, saya tetap akan mendoakan. Nah itu tuh, bagaimana orang-orang punya keberanian ini, ya orang-orang yang punya karakter inspired ini, itu membangun atau dibangun. Yang pertama adalah, saya melihat ini dia, bahwa prinsipnya adalah begini, radical is the new normal. Radical is the new normal. Bahwa radikal itu adalah, itu normal sebetulnya. Ya, itu normal sekali. Kalau ikut Tuhan tidak radikal, itu berarti abnormal. Itu tidak normal Bapak Ibu semua. Ya, saya melihat Daniel itu, kan tadi Alkitab berkata, dia berketetapan. Ya, coba Daniel itu kalau saya lihat ngalami paradoks kan Bapak Ibu. Udah dia terhina, ditawan, hilang semuanya. Itu kalau dia pahit, dia kecewa, dia bisa hancurkan dirinya loh. Dia bisa hancur-hancuran saja di Babel. Ya, sementara di Babel fasilitasnya luar biasa. Bapak Ibu tahu, Babel waktu itu adalah kerajaan terbesar di dunia. Yang wilayahnya itu dari Afrika sampai India. Dan total luas kerajaan Babel itu 350 km persegi. Terus kemudian gini, kemewahannya luar biasa. Ya, menurut para ahli sejarah, jalannya saja bisa 16 meter lebarnya. Ya, itu tembok kotanya di atasnya itu bisa dilalui oleh kereta. Ya, ada taman air menggantung, fasilitas kemewahan ada melimpah begitu luar biasa. Tapi yang luar biasa, Daniel berketetapan. Buat Daniel begini, semua itu tidak penting. Yang penting adalah begini, dia mau Tuhan itu tidak rugi. Dia mau Tuhan untung. Dia punya prinsip gini, nah ini prinsipnya. Saya rugi nggak apa-apa, tapi jangan sampai Tuhan rugi. Karena Tuhan pemilik kehidupan kan. Tuhan jangan dirugikan dengan karakter saya. Tuhan jangan dirugikan karena saya misalnya suka bohong, saya jahat dalam kehidupan. Saya rugi nggak apa-apa. Tapi Tuhan harus untung karena dia pemilik. Ya, hasratnya begitu tinggi sama Tuhan. Yang lain nggak penting. Dia tuh maunya Tuhan selalu tersenyum dalam kehidupannya dia. Wow, itu yang menurut saya begitu luar biasa Bapak Ibu semua. Makanya Bapak Ibu, kalau kita membaca di kitab Yeskiel, nah sedikit background buat Bapak Ibu ya.
Waktu Israel ditawan oleh Babel ini, semua nabi palsu di Yerusalem ngomong ini, gak mungkin. Ini bukan dari Tuhan. Masa orang kafir tawan orang benar, padahal orang benarnya sombong. Makanya perlu didisiplin. Dari sekian banyak nabi palsu, itu dilawan oleh 2 nabi benar, yaitu Yeremia dan Yehezkiel. Jadi Yeremia dan Yehezkiel itu satu zaman sama Daniel, tapi beda umur. Kan tadi saya sudah katakan Daniel 14 tahun. Yeremia itu 23 tahun. Yehezkiel 30 tahun. Tiga-tiganya ini produk kebangkitan rohani dari eranya Raja Yosia. Ya, waktu kemudian Taurat diketemukan sama Yosia menangis. Itu terjadi revival itu. Ya, nah Bapak Ibu, sampai Yehezkiel kalau kita membaca, kita coba lihat kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 14. Jadi Yehezkiel itu mengatakan tentang koleganya yaitu Daniel. Siapa Daniel? Ya, coba let's see Yehezkiel pasal 14 ayat yang ke-14 dari Alkitab kita. Ya, Alkitab berkata begini nih. Yehezkiel berkata, ya, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini. Perhatikan ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel dan Ayub. Mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Wow, amin. Ya, saudara yang luar biasa. Daniel itu disejajarkan dengan 2 orang hebat, yaitu Nuh dan Ayub. Nah, tiga-tiganya ini adalah orang yang sungguh-sungguh radikal pada Tuhan. Ya, kita tahulah Ayub. Kita tahu penderitaannya seperti apa. Ya, kita tahu kemudian dia tetap punya hati yang teguh walaupun kemudian dia sempat juga bimbang, tapi dia tetap teguhkan hatinya. Kita tahu Nuh itu siapa. Di tengah angkatannya yang jahat, dia tetap takut akan Tuhan. Seperti Daniel juga. Makanya betul Bapak Ibu semua, Tuhan mau cari hari-hari ini orang yang memang betul-betul radikal. Nah, kata radikal itu tidak ada hubungan dengan penampilan di luar. Oh, radikal itu suka teriak-teriak, ya suka bikin masalah. Radikal itu misalnya aksesorisnya banyak, anting-anting mungkin ya di kuping, di telinga kanan 5, di telinga kiri 10, rantainya di celana berat gitu ya. Wah, kalungnya gede misalnya. Ya, itu sih soal fashion. Radikal nggak ada hubungan dengan itu kan. Oh, radikal itu suka berontak-berontak. Bukan Bapak Ibu. Radikal itu berasal dari kata dasar radix. Itu artinya apa? Berakar kokoh kuat ke dalam. Kalau orang tanya, Pak Rubin mau radikal? Saya mau radikal dalam Tuhan. Oh iya, radikal dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan radikal yang sembarangan kan. Radikal yang sesuai firman Tuhan. Makanya saya percaya. Kalau akar kita kokoh ke dalam Bapak Ibu, memang hidup akan berbeda. Ya, Mazmur 92 nanti Bapak Ibu baca ayat 13 sampai seterusnya. Orang benar itu akan seperti pohon korma. Dia akan bertunas seperti pohon aras di Libanon. Kalau Bapak Ibu lihat pohon aras, menjulang tinggi, kekar. Ya, makanya pohon aras itu adalah salah satu pohon yang dipakai untuk membangun rumah-rumah. Kokoh itu pohon. Ya, nah Bapak Ibu begini, akarnya, saya suka kenapa orang benar seperti pohon korma. Bapak Ibu tahu pohon korma. Pohon korma ada di mana tinggalnya? Di padang gurun. Padang gurun itu bisa saja cuacanya kalau lagi ekstrim 60 derajat Celcius panasnya. Ya, kalau lagi musim dingin bisa drop di bawah 0 derajat, minus. Tapi yang luar biasa, pohon ini tetap solid. Kalau saya melihat pohon korma Bapak Ibu, saya salah satu orang yang suka buah korma. Ya, karena buah korma bagus kan. Ya asal jangan over makanya. Tapi Bapak Ibu, ya dalam anugerah Tuhan kalau Tuhan izinkan saya ke tanah perjanjian, salah satu buah korma yang saya suka ada di Yeriko kan. Bapak Ibu yang mungkin sering ke sana, pernah ke sana tahu kan Yeriko itu pohon buah kormanya enak memang gede-gede kan ya. Nah, bayangkan di tengah padang gurun buahnya tetap manis. Bahkan kalau kita belajar di sekitar pohon korma seringkali diketemukan apa? Mata air namanya oasis. Ya. Nah, kalau puluhan pohon korma ngumpul itu bisa menciptakan danau air. Tapi kalau ratusan pohon korma itu bisa menciptakan sungai mengalir. Nah, gereja harus seperti itu. Gereja yang radikal yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, integritasnya kuat. Itu akan menjadi sumber mata air kehidupan buat para musafir yang sekarang lagi kehausan, yang sekarang lagi kelelahan,
yang membutuhkan air kehidupan. Haleluya, yang datangnya dari siapa? Tuhan sendiri. Ya. Jadi yang pertama adalah itu, yaitu bagaimana membangun kehidupan yang walaupun itu karakternya. Tapi yang kedua, bagaimana orang yang punya keberanian untuk berkata walaupun ini diketemukan. Ya, saya harus katakan ini Bapak Ibu semua. Jelas, yang menyiapkan Daniel dengan teman-temannya itu Tuhan. Tapi dalam kehidupan, ya dalam secara manusia ini, Daniel itu diketemukan dalam tanda petik oleh siapa? Oleh Nebukadnezar. Ya, oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar itu gambaran sistem dunia sebetulnya. Ya, jadi kalau kita berkata, Pak, kita ada di sistem dunia yang kacau, betul. Arti kata Babel kan kacau. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu. Yang penting kita tetap hidup dalam prinsip kerajaan Allah kan. Memang dunia itu pasti akan lenyap karena akibat cacat dosa kan. Pasti semua kita pasti akan mengalami kematian pertama. Kecuali nanti kalau ada yang memang diizinkan melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali diganti tubuh kemuliaan ya. Tapi kematian pertama nggak apa-apa. Yang menakutkan jangan sampai kematian kedua. Itu hukuman kekal selama-lamanya ya. Nah Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk menemukan seorang pemberani yang berkata walaupun. Ya, jadi Nebukadnezar dipakai untuk menemukan Daniel. Makanya ya yang hebat seringkali ya, kadangkala malah orang-orang yang ada di kepemimpinan dunia lebih peka mendengar, melihat ini ya. Sementara kadang di pelayanan orang tidak lihat ini. Maksudnya apa Pak Rubin? Waktu Nebukadnezar taklukkan Yerusalem, dia ngomong sama pemimpin tentaranya, kamu jangan hanya ambil barang-barang, ya, ambillah orang-orang terbaik untuk kita didik. Jadi Nebukadnezar itu bisa melihat pelayanan generasi loh. Sementara kadang-kala saya prihatin, orang-orang di pelayanan malah mikirnya bagaimana fasilitas bertambah, bagaimana kedudukan tetap kuat, gak memikirkan next generation. Ini Nebukadnezar tuh bawa 3.000 orang yang kemudian diseleksi nantinya, dilatih. Ya makanya kalau lihat di ayat 4 dari Daniel 1, ya dikatakan mereka punya perawakan yang baik. Bahasa Inggrisnya pakai kata sharp looking begitu. Sharp looking itu bukan sekedar handsome, bukan sekedar ganteng. Tapi begini, roman mukanya cerah. Karena itu menunjukkan apa yang ada di hatinya itu melekat sama Tuhan. Nah itu tuh ya. Nah Bapak Ibu yang luar biasa begini, Daniel diketemukan oleh Nebukadnezar. Di usia berapa? Usia 14 tahun. Makanya saya ingatkan buat Bapak Ibu, jangan kita anggap remeh generasi anak-anak. Ya Tuhan lagi mau pakai ini sekarang. Yuk, kalau Nebukadnezar saja bisa menemukan Daniel, maka kita yang dipenuhi roh Tuhan harusnya lebih dari itu. Mari kita lihat ya, orang-orang ini harus dilatih, investasikan waktu kehidupan. Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Betul, jangan sampai terlambat. Saya yakin ini akan waktunya terjadi musim baru, ya musim baru, di mana generasi baru akan Tuhan munculkan, seperti Sadrah, Mesak, Abednego dan Daniel ini. Mereka ada di tanah pembuangan dari mulai Babel sampai kemudian nanti ke eranya Media Persia kan. Setelah itu kan Daniel nanti kalau Bapak Ibu baca di pasal 6, pasal 7 dan seterusnya, dia ada di eranya Darius, itu sudah di eranya Media Persia. Sampai nanti kemudian Israel kembali di eranya Cyrus. Dan kemudian waktu di eranya Kores, itu kemudian Kores yang mensupport pembangunan Bait Allah yang berikutnya di eranya itu tuh Zerubabel. Kita tahu semua itu sejarah ya Bapak Ibu ya. Nah yang luar biasa begini Bapak Ibu semua. Selama 70 tahun Daniel dan teman-temannya itu menyatakan kehendak Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu belajar ya kitab Daniel terutama ya. Dari mulai pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Dari mulai pasal 2 ayat yang kelima sampai pasal 7 ditulis dalam bahasa Aramik. Kalau sekarang ini kayak bahasa Inggris waktu itu ya. Karena wilayahnya Babel luas jadi disatukannya lewat bahasa Aramik. Tapi dari pasal 8 sampai pasal 12 itu ditulis dalam bahasa Ibrani lagi. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani itu ditujukan buat orang Yahudi. Tapi kalau bahasa Aramik itu untuk announce seluruh dunia. Dan yang hebat dari pasal 2, 3, 4, 5, 6 itu ada banyak kejadian hebat. Kejadian hebatnya apa? Wow, Tuhan dimuliakan. Patung yang kemudian mimpinya Nebukadnezar disingkapkan. Kemudian perapian menyala-nyala.
kemudian tulisan di dinding, Mene-Mene Tekel Ufarsin, zamannya Belshazzar, anaknya Nebukadnezar, dan kemudian apalagi Gua Singa pasal yang ke-6. Itu ujungnya semua apa? Tuhan dan Tuhannya Daniel, Tuhannya Sadrak Mesak Abednego, jangan dihina. Wow, coba di tanah asing mereka tetap memberi dampak begitu luar biasa. Ya, nah pertanyaan saya, Daniel, Sadrak Mesak Abednego dibentuknya di mana? Orang-orang yang berani berkata walaupun saya berat, saya tetap mengasihi. Walaupun saya berat, saya tetap melayani. Dibentuknya di mana? Di Babel. Arti kata Babel adalah kekacauan. Daniel, Sadrak, Abednego bukan dibentuk di sekolah yang nyaman, bukan di tempat yang nyaman. Nah ini prinsipnya Bapak. Saya yakin begini, bahwa tempat yang paling tepat untuk Tuhan memunculkan para pemberani, itu justru ada di tempat-tempat di mana secara manusia kita tidak berdaya. Ya, kalau saya boleh berkata, krisis itu kan kegelapan Bapak Ibu ya. Krisis itu gelap gambarannya. Nah, justru di dalam krisis lah Tuhan itu sedang taruh lampu sorot itu, spotlight begitu ya, untuk menyorot para pemberani-pemberani yang tampil. Ya, saya ulangi lagi, justru di kegelapan Tuhan itu lagi taruh lampu sorot untuk memunculkan para pemberani-pemberani yang tampil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, Bapak Ibu begini, Daniel tidak lahir dari kalau sekarang dari Harvard, dari Stanford, dari Oxford, dari Nanyang, dari mungkin mana saja, dari UI, ya bolehlah orang sekolah-sekolah di situ. Ya, saya pernah membaca laporan Bapak Ibu, laporannya berkata begini, Harvard University itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena mereka mencetak orang-orang pinter yang serakah lewat Wall Street. Makanya ekonomi dunia kacau balau sekarang. Ya, saya kaget pernyataan itu ya. Ternyata mereka berkata, kami memang menghasilkan orang pintar, tapi orang pintar yang serakah. Wow, saya berkata, iya, Daniel dibentuk di masa, di tempat yang tidak enak. Tapi Tuhan munculkan dia jadi pemberani. Jadi Bapak Ibu mari, kita punya respon yang kuat dalam kehidupan. Tapi yang berikutnya, saya tutup dengan ini. Daniel waktu ditawan ke Babel, dia bawa apa? Uang gak ada, kedudukan hilang, fasilitas bagi bangsawan hilang. Keluarga juga terpisahkan. Ya, yang Daniel bawa adalah dia bawa namanya sendiri. Ya, nama penting banget. Nama itu bicara tentang karakter. Nama bicara pekerjaan. Makanya betul, produk boleh bagus ya Bapak Ibu. Kalau orangnya namanya rusak, produknya tidak laku. Ya kan? Karena nama baik lebih berharga daripada emas perak. Nah, Daniel bawa apa di Babel? Dia bawa namanya sendiri. Maksudnya apa Pak Rubin? Arti nama Daniel adalah ini dia, God is my judge. Ya, bahwa Tuhan itu adalah hakimku. Tuhan itu hakimku. Jadi begini, ini penting banget Bapak Ibu. Kalau Tuhan adalah hakim kita, maka kita tidak bisa sembunyi. Kita harus hidup apa adanya. Kita harus hidup dalam integritas yang kuat. Itu yang disebut dengan keotentikan hidup, otentik. Ya, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang otentik kan, yang apa adanya. Ya, pertanyaan saya seperti saya ini lagi typing ini, lagi rekaman untuk online service ini, ya, waktu saya lagi disorot kamera, ya, apakah sama dengan saya waktu saya tidak lagi disorot kamera? Ya kan? Itu penting sekali. Apakah saya akan jadi orang berbeda waktu saya disorot kamera dengan waktu saya tidak ada di kamera misalnya? Ya. Sebab ada orang yang begini, waktu disorot kamera kelihatannya baik-baik. Tapi waktu tidak ada dalam kamera, ternyata berantakan hidupnya. Nah, saya harus menyadari begini, iya, God is my judge. Bahwa Tuhan itu hakimku. Kalau dia hakimku, saya tidak bisa hidup sembarangan. Saya harus otentik, saya harus punya integritas yang kuat. Integritas itu kan begini, yang di hati sama dengan di mulut, sama dengan yang dilakukan. Jadi sama semua. Di hati, di mulut, dan yang dikerjakan itu sama. Ya, kapan mulut dan yang dikerjakan itu berbeda, ya berarti dia tidak otentik lagi. Semua yang tidak otentik, pasti kemunafikan, pasti kepura-puraan, pasti apa? Ya, seperti main sinetron dalam kehidupan. Ya, kalau
Kalau sinetron memang untuk sinetron bagus lah, kan itu memang bagian dari peran panggung kan, bagus seni kan. Tapi dalam kehidupan kita tidak boleh main sinetron. Kita harus apa adanya, otentik dalam kehidupan. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, kalau God is my judge, bahwa Tuhan itu adalah hakimku, maka harusnya begini. Tuhan itu penonton satu-satunya, penonton yang utama, yang menonton hidup kita. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, tidak ada yang tersembunyi loh dalam hidup kita. Di panggung kehidupan ini, penontonnya cuma satu, yaitu Tuhan. Ya, saya kalau menyadari ini, makanya saya tidak mau sembarangan. Ada orang atau tidak ada orang, saya mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah hakimku. God is my judge. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini yuk, mari menyadari ini. Miliki prinsip inspire ini. Walaupun memang gak nyaman. Walaupun memang krisis. Aku akan tetap taat, tetap takut akan Tuhan. Tetap memberi, tetap mengutamakan yang lain. Karena itulah kekristenan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Biar ini menjadi perenungan kita. Kita akan tetap memberi kontribusi untuk Tuhan. Tetap mencintai Tuhan. Tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Boleh taruh tangan di dada kita. I want pray for you all. Mari kita berdoa. Karapa sekete karapa. Hakanaka sekete karapa apa. Berkati umat-Mu Tuhan. Sembuhkan umat-Mu. Apa yang sudah kami dengar hari ini, biar menjadi rema buat setiap kami. Aba berdoa firman ini termeterai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang dahaga dipuaskan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua.